di mata kuliah geometri. Bagaimana konsep volume itu tertanam. Nah, mungkin bisa saya tunjukkan gitu ya berdasarkan gambar. Di buku juga ada. Volume ini sebenarnya merupakan isi dari suatu bangun ruang kan gitu. Volume itu ya sama dengan isi. Bagaimana menghitung isi atau banyaknya isi dari bangun ruang? Ya sebenarnya simpel aja. Alasnya ini tadi, luas alasnya. Seberapa sih banyaknya luas alasnya dikalikan dengan tinggi bangun ruangnya tadi. Ini ada beberapa bentuk bangun ruang. Yang pertama balok biasa aja. Gimana ngitung volumenya? Ya berarti luas alasnya yang berbentuk persegi panjang ini, luas persegi panjang dikalikan dengan tinggi balok. Ya, untuk gambar yang paling kiri. Yang gambar pertama. Kemudian gambar yang kedua, ini berupa gambar tabung. Gimana kalau menghitung volume tabung? Sama, luas alas dikalikan tinggi. Nah, luas alasnya di sini karena dia berbentuk lingkaran ya, berarti luas lingkaran dikalikan tinggi tabung. Kemudian yang ketiga ada tabung berongga. Jadi tabung kayak donat gitu loh, tabung tapi tengahnya itu bolong. Gimana cara menghitungnya? Ya sama, prinsipnya luas alas dikalikan tinggi. Nah, gimana menghitung luas alasnya? Kan ini bukan lingkaran. Ya lingkaran, tapi kan tengahnya bolong gitu. Ya berarti lingkaran yang besar ini, luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil kan gitu. Kemudian dikalikan dengan tinggi tabungnya, tinggi tabung berongga ini. Kemudian ada bangun ruang yang lain, nggak tahu ini bentuknya apa gitu ya, dia ngasal, pokoknya bentuknya kayak gini. Tapi kan dia sejajar gitu, antara alas dan tutupnya sejajar. Ya sama, menghitung volumenya. Luas alas dikalikan tinggi. Kalau kalian tanya gimana ngitung luas alasnya untuk bangun ruang yang keempat kan itu bentuknya tidak tentu gitu. Kalau kita bahas geometri, oke, kita akan kesulitan. Itu bentuknya apa? Susah kita menghitung luasnya. Tapi kalau kita bahasannya pada kalkulus, merujuk pada oh ternyata alasnya itu berbentuk luasan dari suatu kurva. Bisa kita hitung luasnya menggunakan integral. Nah, ini yang mau kita pelajari gitu ya. Jadi yang perlu diingat ini, yang perlu di-highlight bahwa volume dari suatu bangun ruang atau volume dari benda pejal, pejal itu maksudnya dia padat gitu ya. Tidak ada rongga-rongganya. Loh, tapi kok yang gambar ketiga ada rongganya? Tapi kan dia di daerah yang lubang ya. Selain lubangnya, dia kan bendanya padat gitu loh. Itu yang dimaksud dengan benda pejal. Benda yang memang bayangkan kalau semisal benda pejal itu berupa besi gitu, yang memang padat isinya gitu ya, bukan bukan kaleng kerupuk misalkan. Kalau kaleng kerupuk kan kerupuknya berongga tuh dalamnya, kita nggak bisa sebut dia sebagai benda pejal. Kemudian, nah ini gambar yang lebih umum, yang lebih general dari benda pejal. Gimana sih maksudnya? Semisal nih ya, kita punya kurva set ini yang meliuk. Nih ya, yang saya tunjuk ini pakai pointer, ada kurva ini. Kemudian ada kurva ini. Ada dua kurva gitu loh. Garis yang ini, garis yang atas, sama garis yang bawah. Ketika dua kurva ini diputer menurut sumbu tertentu, dia akan membentuk benda pejal. Ya, kalian bayangkan mungkin jadi semisal semisal kalian punya apa namanya sumbu, kalian punya sumbu X gitu ya, kemudian ada kurva, kurva di atasnya ketika diputer gini ya, ketika diputer mengelilingi sumbu tertentu yang namanya putar, berarti kan 360 derajat tuh. Nah, hasil putarannya akan berupa benda pejal, benda padat. Maksudnya seperti itu. Nah, bendanya akan berbentuk seperti apa? Kalau semisal
yang diputar itu berupa setengah lingkaran misalkan. Ya, kalian bayangkan ini ada sumbu, kemudian ada apa namanya? Ada kurva garis yang bentuknya setengah lingkaran. Ketika dia diputar 360 derajat, kira-kira akan berbentuk apa? Ada yang bisa berimajinasi nggak? Akan berbentuk apa? Setengah lingkaran nih ya. Setengah lingkaran diputer 360 derajat menurut sumbu tertentu. Akan berbentuk apa nanti? Lingkaran. Lingkaran. Oke. Ada Satu jawaban lingkaran lainnya? Jadi bola. Bola, Bu. Oke, ada jawaban lainnya bola katanya. Ada yang berpendapat lain? Ada lingkaran, ada bola. Lingkaran penuh plus setengah lingkaran. Lingkaran penuh plus setengah lingkaran. Muternya 360 derajat loh ya. Ya. Muter satu lingkaran penuh, satu putaran Kan penuh. kalau gini terus kembali gini, terus kembali lagi berarti tambah setengah dari Tambah awalnya. setengah. Oke, ada pendapat lainnya? Silakan. Ada pendapat lain? Saya belum satu lingkaran penuh. Oke, semisal bentuknya saya punya setengah lingkaran seperti ini ya. Belum muncul layarnya. Nah, saya punya kurva yang berbentuk setengah lingkaran yang diwakili oleh garis warna merah. Sumbunya berwarna biru. Kalau diputar satu putaran penuh akan berupa apa? Tadi ada yang jawab lingkaran, ada yang jawab bola, ada yang jawab satu setengah lingkaran. Gitu ya. Ada jawaban lainnya kah? Jadi kalau semisal agak susah ya apa namanya buat visualisasinya. Bentar. Bisa nggak Jam sih dinding, saya? Bu. Jam dinding. Iya. Jam dinding gimana maksudnya? Oh, katanya yang lingkaran. Setengah lingkaran. Setengah Oh, setengah. lingkaran kalau dia diputar satu putaran penuh 360 derajat. Coba ya, bentar ya. Iya. Saya mau carikan Tergantung visualisasinya. titiknya, Bu. Tergantung titiknya atau sumbunya. Iya, Bu. Atau sumbunya. Jadinya apa? Kayak kalau sumbunya itu dari titik yang di pinggir, ya bentuk itu kayak lengkungan gitu. Lengkungan. Oh, oke. Saya paham maksudnya. Bentar ya, saya mau cari di YouTube dulu, mungkin ada animasinya. Ya, Bu. Masih diem. Jadi kalau semisal saya jawab, harusnya ya yang benar itu berbentuk
bola. Kok bisa ya setengah lingkaran diputer satu putaran penuh. Dia akan jadi bola. Cuma saya masih nyarikan ini ada nggak ya animasinya ya. Kebayang nggak kalau saya bilang jawabannya itu bola? Enggak. Enggak. Bayang, Bu. Enggak, Bu. Soalnya fokusnya pada setengah lingkaran, Bu. Kok bisa jadi satu lingkaran gitu loh, Bu? Kan Soalnya kalau kan setengah setengah, lingkaran cuma bukan set. lingkaran. Iya, guys. Coba kalau lingkaran, mungkin kebayang, Bu. setengah lingkaran saya bilangnya memang. Kalau Itu berdiri setengah bola mungkin putar ke samping. Enggak, muternya menurut diameternya tadi, garis yang Iya, ada Bu, kan diameternya berdiri tadi. gitu kan. Mereka bayanginnya diputarnya tuh sesuai 360 gitu loh, Bu. Bukan ke samping, tapi ke atas terus ke bawah. Oh, kalau ke samping iya, Bu. oh muternya gini berarti Bu. Kayak bola. Bola, guys. Bukan gini. Bangun ruang bola. Tumbuhnya gini apa gini? Gini loh, Mas, gini loh. Jadi Kayak muternya global. Ini Kayak sumbunya global. ya. ya, Gambar saya kelihatan nggak? Ini sumbunya. iya, Ya. Kemudian ini ada gini. ya. Jelek banget ya bentuknya. Mutarnya Ini. ke belakang apa ke belakang apa ke samping? Loh. Muternya ke depan sini. Kan satu Bener. putaran penuh. Gini. Kan kita bayanginnya mutarnya ke samping, Bu. Nah, makanya Dikira perhatikan ditarik di samping. sumbunya ada di mana. Nah, itu penting. Sumbunya ada di mana? Ini ada setengah lingkaran. Ini sumbunya. Kalau diputar menurut sumbu ini, set kan gini ya, muter gini ya. Dia akan berbentuk bola. Tapi kalau misalkan sumbunya ada di titik ini, mungkin akan berbeda lagi. Akan jadi kembang-kembangan gitu kan. Oh iya, Bu. Bentar. Ini saya mau nunjukkan bisa nggak sih ya? Ada nggak ya? Berarti kan nggak salah tuh, Bu, yang jawab lingkaran. Salah. Salah, lingkaran sama bola beda. Sumbunya katanya, jadi nggak ada yang Nah, salah. Bedakan loh. Saya jawab tergantung Bu, sumbu. Iya, jadi kan ada yang salah. Wes salah wes. Jadiku salah. Kalau gitu, kalau yang lingkaran itu kan ganti sumbu ya, Bu ya. Yang lingkaran itu kan ganti sumbu dari sumbu kayak 1 sampai 2 ke 2 ke 4 itu. 2 ke 3 gitu ah. Tergantung letak sumbunya ada di mana. Itu sebenarnya. Maksudnya ada di tengah apa di pinggir gitu, tak, Bu? Sumbu putarnya, kita memutarnya itu menurut sumbu yang mana? Gitu, bentar. Agak susah ya. Iya, Bu. Saya ini sambil buka YouTube ini nyari-nyari Masih animasi in. ya. Ada nggak ya? Ya, Mas. Gimana? Kalau masih nggak bisa nerima ya kalau saya jawabnya harusnya bola gitu. Sambil coba Enggak, Bu. dibayangkan. Enggak bisa, Bu. Kalau berbeda sumbu itu, Bu, yang nggak bisa bayangin. Berbeda Bisa. sumbu gimana maksudnya? Kalau nggak di sumbu yang itu, yang kata sampean tadi, kalau sumbunya di pinggir, terus bentuk kayak apa, kayak bunga-bunga, itu yang nggak bisa bayangin.
Ini saya mau nampilkan. Itu semangka. Masih itu semangka. Nah tadi ya. Jadi sebenarnya ini yang mau kita pelajari. Cuma saya nggak nemu nih yang setengah lingkaran gimana. Nah ini ya, ada Pakai itu. kurva yang merah. Dia mau diputar 360 derajat atau diputar 1 putaran penuh. Saya kok belum nemu yang tepat ya. Nah itu. Diputar, set. Ternyata bentuknya. Jadi muternya kayak gitu. Ada suaranya ya. Nah bentuknya set. Udah kebayang. Ketika kurvanya tadi kan yang merah ini. Kurvanya yang merah saja ya. Cuman garis kayak J gitu. Ketika diputer dia berupa apa nih? Kayak vas gitu ya. Artinya ketika diputer dia akan menjadi bangun ruang. Bangun ruang kayak vas yang set gitu ya. Nah ini ada gambar lagi. Ini bentuknya apa ya? Ya segitulah pokoknya. Ya. Bentuknya daerah yang hijau itu ya. Coba dia mau muter lagi. Tangki. Set diputer. Tergantung sumbu putarnya memang. Dia mutarnya apa ini? Menurut sumbu apa ini? Menurut sumbu Y ternyata dia muternya. Oh ternyata jadi apa itu kayak kerucut tapi kayak capil gitu ya. Iya Bu. Oh, Jadi iya, Bu, ya, coba saya ulang lagi. Yang pertama tadi yang ini dia muternya menurut sumbu X ya. Bedakan antara muter terhadap sumbu X dengan muter terhadap sumbu Y. Kalau sumbu X karena dia ada di bawah, ya diputarnya ke bawah, set. Gitu ya. Nanti saya kirim linknya deh biar kalian bisa muter lagi berulang-ulang. Nah, itu dia muter menurut sumbu X ke bawah. Ternyata akan jadi semacam vas. Contoh yang kedua, daerah yang berwarna hijau. Tadi, ini saya ulangi. YouTube saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oh, kelihatan ya. Oke. Kelihatan Bu. Nah ini, ya, dia muternya menurut sumbu Y. Diputar set. Diputar set. Yang bawah oke, dia berbentuk kerucut gitu ya. Berbentuk capil, lurus. Tapi kan yang dalam dia ada lengkungan. Nggak lurus aja gitu. Nah ini, perhatikan ya, kayak ada cembung gitu loh. Ada sesuatu yang cembung di sini. Iya Bu, paham Bu, Gitu. paham Bu. Ya, Ya, Bu. oke. Nah sekarang kalau saya bilang tadi, balik lagi ke bola tadi. Sudah bisa dibayangkan kah bolanya? Bisa Bu. Benar, Bisa, Bu. bola. Bisa, Bu. Bisa Bu, bisa. Saya mau nunjukkan Bisa. yang lain. Nggak bisa. Bisa nih nanti kalian kalau semisal mau garap skripsi gitu ya. Buat animasi kayak gini yang bisa mempermudah visualisasi dari
bentuk-bentuk geometris nih. Nah, saya kasih deskripsi. Masih semester 2 ya. Tuh, belum nyampe pikirannya, Bu. Belum nyampe. Nah, ini sama sih. Ada kurva ya. Ada kurva yang warnanya hitam. Ada sumbu X, sumbu Y. Set, mau diputar. Perhatikan yang sumbu merah itu sumbu X, yang hijau sumbu Y. Diputar set, 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 set. Kira-kira akan berbentuk apa? Berbentuk Nah, itu ya. setengah lingkaran. Ah, setengah lingkaran Bukan kah? segi, Anu, Bu. kan kayak Ini kerucut bawah, Bu. kerucut. Kerucut ke tapi bawah. Semacam kerucut ya. Iya, Bu. Iya. Agak Ya, kerucut. semacam kerucut tapi bukan kerucut. Kita susah Iya. ngasih namanya. Karena kalau kerucut kan harusnya lurus gini aja kan, capil gitu. Kalau dia kan melengkung. Ya, itu kayak apa ya? Masjid. Oh iya. Melengkung. Kayak Apa? itu. Masjid. Topi ulang tahun, tahu. Tumpeng, Bu, tumpeng. Oh, anu nih petani. Kayak Anu. tumpeng. Kalau Capek, tumpeng capek. itu lurus ya. Itu kan Capeng, agak capeng, gini Bu. set. Agak ada setnya gitu Lengkungannya, loh. Bu. Apa sih? Lengkungannya. Ada lengkungannya. Kayak Iya. Ya, itulah wes. kubah masjid. Nah, ini perhatikan ya, bentar-bentar. Ini, ya ini sama, ada kurva yang warna hitam, terus dibatasi sama garis yang hitam juga. Oh, ternyata sama ya bentuknya, agak capil gitu. Oke, ini. Nah, ini kenapa kok ada partisi-partisi kayak gini berkaitan dengan Riemann sum atau jumlah Riemann yang kemarin kita pelajari. Dipotong atau diiris kecil-kecil, diiris tipis-tipis gitu. Ya, diiris tipis-tipis, nanti irisannya ada sebanyak berapa. Nah, banyaknya irisan ini nanti yang akan kita anggap sebagai tinggi benda pejalnya. Gitu. Ya. Tinggi Nantilah, belum kita benda pejal. benda pejal, namanya benda pejal. Benda pejal. Bangun ruangnya itu tadi. Ini belum sampai sini kita. Coba saya mau Apa carikan eksis gambar itu, yang Bu? lain. Ya, eksis itu sumbu. X-aksis itu berarti sumbu X. Kalau Y-aksis itu sumbu Y. Radius apa radius? Ya, ya, ya. Anu, volume. Radius. Apa? Di dalamnya Radius. kerucut itu. Jarak, tak? Jari-jari. Lingkaran. Oke. Jari-jari. Jari-jari. Radius itu jari-jari. Ya, RR. Kenapa Oh, jari-jari iya. disimbolkan dengan R? Karena singkatan dari radius. Radius. Oh iya. Nah, ini ada gambar lagi, dia berupa ini bukan setengah lingkaran tapi ya ini ya. Nanti Dan kalau gambarnya muternya seperti setengah lingkaran itu gimana, Bu? Padahal itu kerucut. Gimana? Enggak, kalau gambarnya itu seperti setengah lingkaran padahal itu kerucut. Tapi kok kayak setengah lingkaran gitu. Kalau di kertas loh. Oh, kalau masalah gambar memang kita nggak bisa gambar 3 dimensi yang benar-benar gitu ya. Makanya fokus ke hitung-hitungannya aja. Gitu ya. Itu menurut sumbu apa, Bu? Bentar, saya ulangi ya. Karena tadi ada yang tanya. Kita nggak fokus ke videonya. Nah, ini perhatikan ya, set. Berarti yang merah sumbu X, yang hitam sumbu Y ya. Bentuknya ini parabola. Ujung parabola. Bukan setengah lingkaran, kalau setengah lingkaran kan sama. Nah, kalau ini kan muncung. Nah, diputar menurut sumbu yang hijau, berarti yang Y. Diputar menurut sumbu Y. Terus sumbu Y-nya kan yang hijau ya. Iya, Bu. Dia kan enggak berimpit sama sumbu yang hijau. Artinya nanti akan ada lubang kosong di tengahnya. Akan Iya, Bu, ada kayak rongga. Lah, kayak roti ban. Kayak puding. Ya gak sih, kayak puding ya. Ya, Bu. Gitu. Kemudian Masih ini ini. dia membuat partisi. Ini garis hitam ini dia membuat partisi. Sama irisan-irisan kecil. Gitu. Diiris kecil-kecil, udah sama diputar lagi gitu. Gue bisa ikutan, Bu.
Jenenge Mhm. sumbu Y, gak ikuti sumbu X. Putarnya itu loh Kenapa kok. Tergantung pertanyaan. muternya Y kenapa kok sumbu Y? Ya, Tergantung Kalau pertanyaan. Mhm. Tergantung pertanyaan sebenarnya kita maunya diputar apa gitu. Kalau kita ngerjakan soal ya terserah soalnya dia mintanya diputar di sumbu X atau sumbu Y. Gitu aja. Oke, sekarang gini. Ini di gambar ini dia kan diputar menurut sumbu Y ya. Sampai jadi bentuk puding nih. Kalian tahu kan ya bentuk puding ya? Roti ban itu loh, Iya, Bu. puding. Kalau diputar menurut sumbu Y. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini ya gambarnya ya, agak buram. Gambarnya gini, kalau dia diputar menurut sumbu X, akan berbentuk apa? Sumbu X itu yang merah. Sulit didefinisikan, Bu. kayak telur. Kayak Kapsul. lingkaran Kapsul, Bu. gitu tapi mencung. Obat kapsul. Kapsul, Kayak ha-ha. kapsul. Atau Kapsul. kayak telur Kapsul ya. apa di Lonjong. satuan, Bu? Kapsul Iya. lonjong. Iya, kayak telur. Saya nyebut telur aja ya, kayak telur telur. lonjong Iya. gitu. Nah, kayaknya dari sini udah mulai paham nih, udah bisa berimajinasi. Udah, Gitu Bu, ya. udah. Makanya sekarang saya kembali Ya, lagi Bu. tadi. Ini kan parabola, artinya dia muncung kan. Kalau ini berbentuk setengah lingkaran, diputar menurut sumbu X, akan berbentuk apa? Bola. Bola. Bola, Bola. kan lingkarannya sempurna berarti ya, Bu ya? Oke, sudah bisa dibayangkan berarti ya. Iya, Bu. Sudah. Mungkin Bu. Berkat puding, Bu, perlu berkat puding. puding ya. Poso. Mana tadi ya? Ada gak sih? Oh. Coba saya mau cari satu lagi gambar. Ini deh, coba. Oh, enggak kayaknya ini. Enggak sih. Oh, ini. Coba ya. Ini ada bentuk seperti ini yang warnanya biru ini ya. Warna biru. Kemudian dia diputar, ada simbol seperti ini. Artinya dia diputar menurut sumbu Y. Hasilnya seperti gambar yang di sampingnya. Ya, karena dia berjarak dari sumbu putarnya, makanya tengahnya itu bolong. Bisa dipahami ya. Tapi kalau semisal ini gambarnya plek ke sumbu Y, gandeng, nempel, nggak ada lubangnya berarti. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau gitu lubangnya antara yang atas sama bawah itu dihitung juga apa enggak, Bu? Kan kalau lihat dari gambar ini kayak nyatu gitu. Yang mana itu yang nyatu? Jangan itu loh, Bu. Yang pertama sama yang kedua kan, misalnya diputer, kan itu ada jarak ke sumbu Y. Lah apakah itu dihitung juga? Dihitung apanya? Kita belum belajar ngitungnya loh. Saya nanti gitu ya. Kalau tanya apakah dihitung, nanti kita akan belajar ngitung. Saya hanya ini untuk apa ya namanya? Biar kalian bisa membayangkan gitu loh. Kalau semisal ada daerah seperti ini, kemudian diputar menurut sumbu Y, nanti jadinya akan seperti ini loh. Gitu ya. Masalah hitung Iya, Bu. atau enggaknya nanti. Ini perhatikan, Iya, ketika Bu. dia ada jarak antara luasan daerah dengan sumbu Y, ketika diputar nanti akan ada lubang. Gitu. Itu yang mau saya tunjukkan. Saya masih menunjukkan itu dulu. Belum ke penghitungannya, apakah dihitung atau enggak nanti. Nah, ini ada bentuk lainnya. Ini lebih abstrak lagi. Bentuknya pokoknya kayak gini aja. Tetap aja dia ada jeda gitu ya, ada jarak dengan sumbu Y, nggak nempel. Ketika diputer ya ada jarak lah, ada bolongan lagi, ada lubang lagi, gitu ya. Ada lagi nggak ya gambar-gambar ya?
Nah, ini. Hmm, Bu, mau tanya Bu. ya, silakan. Kalau nggak ada jarak berarti nggak ada bolongan ya Bu di tengahnya. Kalau dempet. Iya, jadi kalau semisal dia berimpit dengan sumbu putarnya, ya, saya menyebutnya sumbu putar ya, tidak selalu sumbu X, tidak selalu sumbu Y. Tergantung nanti kondisinya bagaimana gitu. Kalau dalam hal ini kan sumbu putarnya itu sumbu Y. Nih ya, di gambar yang saya tunjukkan, dia berjarak, ada jarak, tidak berimpit dengan sumbu Y. Otomatis benda pejal yang terbentuk ada rongganya, ada bolongannya. Kalau semisal daerah biru ini ngeplek gitu ya, berimpit dengan sumbu Y, ketika terbentuk daerah, dia juga nggak ada lubangnya. Dan ini nanti otomatis ya akan muncung kan gitu, karena nggak ada lubangnya kan. Gitu ya, bisa dibayangkan? Jadi Bisa udah Bu. puasa-puasa, suruh berimajinasi kayaknya ya. Berat materinya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini terkait dengan bagaimana kita membentuk benda pejal. Kalau sudah, kita lanjut kan. Kita 45 menit bahas tentang gambar aja masih kayaknya. Hmm, Nah, ini jadi tadi di awal sudah disebutkan bahwa untuk menghitung volume dari suatu benda pejal itu kita tinggal kalikan aja luas alasnya. Jadi kalau semisal ada benda yang bentuknya seperti ini gitu ya, kita buat satu irisan tipis yang warna abu-abu ini, yang lingkaran warna ini lingkaran ya, bukan elips ya. Dia lingkaran, cuman kan karena digambar dalam 3 dimensi, jadinya elips. Jadi lingkaran ini dihitung dulu luasnya, kemudian nanti dikalikan dengan tingginya ini. Loh, tapi kan ininya nggak tabung sempurna, dia ada lekuk-lekuknya, artinya luas lingkarannya juga beda-beda ya. Antara ujung kiri sama ujung kanan jelas luas lingkarannya berbeda karena memang ini nggak kayak tabung yang antara alas sama tutupnya sama persis lingkarannya. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Jadi secara umum bisa kita tuliskan bahwa volume dari suatu benda pejal itu nilainya mendekati sigma dari A ya. Kalau kemarin pada saat kita menghitung luas atau area itu kan sama dengan sigma I sama dengan I sampai N. Yang ini kan delta X. Delta X. Kalau kita menghitung luas, sigma Fx Fxi dikalikan delta X. Tinggi persegi panjangnya dikalikan dengan lebar persegi panjangnya atau irisannya. Nah, sementara kalau untuk volume itu nilainya mendekati sigma I sama dengan 1 sampai N, bukan Fi lagi gitu. Bukan tinggi persegi panjangnya lagi. Karena ini bangun ruang ya. Jadi yang kita gunakan itu luas alasnya dikalikan dx, atau kalau kita tulis dalam bentuk notasi integral, V-nya sama dengan integral AX dx. Batasnya dari A sampai B. Gimana menentukan batasnya? Nanti. Nah, ini ya. Ini sebenarnya sudah ada jawabannya di gambar nomor 4. Ada di halaman
274. Jadi ini daerah yang biru itu kan gambar dari setengah lingkaran yang biru ya. Setengah lingkaran ketika diputar menurut sumbu ini yang berimpit dengan diameternya, dia akan membentuk bola. Gambar yang kelima, gambar 5, ini ada segitiga. Ini ya, gambar yang biru segitiga. Ketika dia diputar menurut sumbu yang berimpit dengan alasnya, dia akan berbentuk contong es krim. Enak ya, kayaknya es krim ya, panas-panas gini ya. Jangan gitu, Bu. Jangan. Saya deket warung, Bu. Bahaya. Enak Bu, seger. Kemudian, seger kayaknya, bayangin dulu deh. Kemudian yang gambar ke-6, ini ada bentuknya lingkaran. Ya, ini ada lingkaran, tapi kok sumbu putarnya jauh ini. Terpisah jauh ya, artinya dia nggak berimpit gitu loh. Ada lingkaran diputar, diputarnya menurut sumbu ini. Jadi memang dalam menentukan benda pejalnya nanti akan berbentuk seperti apa, tergantung sumbu putarnya ada di mana. Gitu ya. Jadi kalau semisal lingkarannya ada di sini, diputar menurut sumbu ini, muter, satu putaran penuh, dia akan berupa ban. Ya, berupa ban kayak gini. Ini aja, kita coba kembali ke gambar 4. Tadi ada setengah lingkaran. Nah, ginilah anggap bagus gambarnya. Ada setengah lingkaran, kalau diputar menurut sumbu yang bawah ini, dia akan berbentuk bola. Sekarang kalau misalkan sumbu putarnya ada di sini, kebayang nggak sih? Muternya berarti kan ke samping ya. Akan berbentuk apa? Berbentuk apa kira-kira? Kalau ke ini, lingkaran ini Setengah muternya menurut sumbu yang biru ini, garis biru. Berbentuk apa? Setengah bola. Ada jawaban lainnya? Lingkaran, di tengahnya agak Kayak puding. kerucut, tengahnya belum kerucut. Kayak puding ya. Ya, Kayak puding, cuman dia nggak bolong. ya. Ya, bir, Kalau puding kan biasanya tengahnya bolong. Kalau ini ini berarti nggak full. tengahnya Ya, ada karena kan kerucutnya. sumbu putarnya, karena sumbu putarnya kan berimpit pas di pojokan lingkarannya ini. Gitu ya. Jadi kalian bayangkan puding merasa Puding yang nggak coklat bolong. gitu. Puding Puasa, yang Bu. bolong. Bayangkan puding tuh yang rasa coklat tuh baru keluar dari kulkas, itu adem, Rek. Terus dikasih topping jeruk sama Ya flan. Allah. Rasa Enak, vanilla. Bu. Allah puasa Bu. Keluar konteks. Banyak Keluar konteks. Gitu ya, bercanda ya. Tapi memang iya, bentuknya mungkin bisa kita bayangkan puding gitu loh. Kok ya pas puasa. Oke, lanjut. Enak ya puding coklat ya. Yang adem tuh. Banget. Oke, balik lagi. Ini ada contoh yang pertama. Tentukan volume dari benda pejal hasil perputaran dari bidang dari apa itu ya, daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 menurut sumbu X. Kalau misal kalian kesulitan baca apa yang saya tampilkan di slide, bisa lihat di buku saja, contoh 1. Kuncinya adalah, kunci untuk mengerjakan soal contoh soal nomor 1 ini, dia yang ditanyakan volume benda pejal. Ya, kemudian hasil perputaran dari kurva Y sama dengan akar X dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, kemudian sumbu X, kemudian garis X sama dengan 4. Ini yang perlu diperhatikan juga. Diputar, ini harus dicatat juga, mengelilingi apa itu sumbu X, karena berbeda nanti hasilnya ketika diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y.
Itu harus diperhatikan. Gitu ya. Kita coba gambar dulu. Seperti biasa kita gambar kurva. Nah, Y sama dengan akar X. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0 juga ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kan di akar. Oke. Kemudian 1 atau min 1 ya. Akar 1 kan 1 atau min 1. Kemudian kalau X-nya 2, berarti Y-nya akar 2. Kalau X-nya 3, berarti Y-nya akar 3. Kalau X-nya 4, Y-nya 2. 2 atau min 2 gitu ya. Oke, saya gambar. Ini 0,0. Kemudian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sinilah. 1,1, 2, akar 2 kira-kira di sini, 3 ada di sini, 4. Nah, ini. Gambarnya akan seperti ini. Sebenarnya kalau dilanjutkan, dia akan berupa parabola gini. Ini. Kenapa? Ya iya, akar 1 kan 1 atau min 1, berarti ada di sini juga titiknya. Akar 4 kan 2 yang atas atau min 2 ada di bawah. Makanya dia simetris, atas bawah sama gitu terus. Mau X-nya 9 ya berarti 3 sama akar 3, atas sama bawah. Nah, karena di soalnya dia menyebutkan dibatasi oleh Y sama dengan akar X, kemudian dibatasi oleh keliru. Dibatasi oleh sumbu X, berarti kan ini daerah, dan dibatasi oleh X sama dengan 4, berarti daerahnya yang ini saja ya. Yang bawah nggak ikut. Karena kan dibatasi oleh sumbu X. Nah, ini ya, dibatasi oleh sumbu X. Ini loh daerahnya. Oke. Daerah yang berwarna merah ini akan kita putar. Putarnya mengelilingi sumbu X. Ya, sekali lagi saya tegaskan, harus diperhatikan dia mengelilingi mana? Menurut sumbu yang mana? Ketika kita memutar daerah merah ini menurut sumbu X, kira-kira akan berbentuk apa? Akan berbentuk Es apa? krim. Ya itu. Es krim, Bu. Itu. Kayak ujung peluru bukan sih? Ya. Kapsul. Iya, kayak ujung peluru. Ya. Roket, Bu, roket. Roket, boleh ya, ujungnya roket. Oke. Tapi kalau semisal nih, diputarnya menurut sumbu Y, diputar dengan porosnya sumbu Y yang ini, kira-kira akan berbentuk apa? Kalau mutarnya menurut sumbu Y. Kayak puding juga, ta? Kayak puding juga kah? Kayak lingkaran, tengahnya kerucut. Ada masjid. Oh, bentar, masa kerucut? Kalau kerucut, kalau daerahnya yang sini. Ini kan yang merah. Kayak lingkaran gitu ya. Kayak lingkaran, tapi tengahnya bolong, kayak dibolongi kerucutnya gitu ya. Susah saya bilangnya. Bolong tapi nggak bolong. Ya gitu harus pokoknya. Didefinisikan, Bu. Nah, kita coba bagaimana menghitung volumenya. Gitu ya. Tadi kan sudah dituliskan bahwa menghitung volume itu sama dengan integral apa tadi? AX
dx. Itu. Oh iya, batasnya berapa sampai berapa? Batasnya 0 sampai 4. Oke, sip. Batasnya 0 sampai 4. AX, DX. Nah, A-nya ini gimana? Kita kan belum tahu A-nya. Ya, untuk A-nya kita ingat bahwa, tak tulis di mana ya. Kita ingat bahwasanya bahwasanya A itu kan area ya. Namanya benda yang diputar, berarti kan nanti ketika kita iris set, dia akan berupa lingkaran. Irisannya itu tadi loh. Ini, ujung roket ini, kalau kita iris, kan setiap irisan nanti akan berupa lingkaran. Rumusnya luas lingkaran apa? Rumusnya luas lingkaran. PR kuadrat. PR kuadrat. PR kuadrat. PR kuadrat. Rumusnya luas lingkaran kan itu. Oke, berarti bisa kita tuliskan rumus volumenya integral 0 sampai 4 pi. R-nya gimana? Nah, R-nya masing-masing irisan ya. Kalian bayangkan ini ujung roket ini, yang bentuknya ujung roket ini ketika diiris, semuanya pasti akan berupa lingkaran. Tapi kan lingkarannya berbeda-beda besarnya. Jari-jari lingkarannya akan berbeda. Kalau saya ngirisnya yang ujung sini, jelas akan mendapatkan, kelihatan nggak sih pointernya? Kelihatan ya pointernya ya? Enggak, Bu. Kalau saya ngirisnya ya, nggak kelihatan pointernya. Kelihatan. Baru-baru. Sudah. Nah, udah. Sudah, Bu. Udah ya. Kalau saya buat irisannya di sebelah sini, yang paling pangkal nih, jelas lingkarannya akan besar. Karena jari-jarinya besar. Oke. Bandingkan kalau semisal saya buat irisannya di sini. Ujung. Lingkarannya akan kecil karena jari-jarinya juga kecil kan ya. Nah, berarti jari-jari ditentukan dari apa? Dari fungsi ini. Dari fungsi. Kan masing-masing jari-jarinya ditentukan dari ukuran dari sumbu X sampai ke fungsi itu tadi. Dengan kata lain bisa kita tuliskan volume untuk benda putar ini Pi dikalikan R-nya itu sama dengan Fx kuadrat dx. Ini nanti yang akan sering kita gunakan. Ini kita hitung aja. Pi-nya boleh kok kita taruh depan. 0 sampai 4. Fx-nya atau y-nya kan akar x ya. Akar x. Kita kuadratkan. Dx sama dengan Pi integral 0 sampai 4 X akar X dikuadratkan jadi X ya. Dx, kemudian ini diintegralkan biasa saja. Setengah X kuadrat. Batasnya 0 sampai 4. Akan sama dengan Pi setengah 4 kuadrat. Yang 0 nggak usah dihitung ya. 0 ketika disubstitusikan pasti 0 sudah. Berarti ini 8 Pi. Oke. Biasanya sih cukup ditulis dalam Pi gitu aja nggak apa-apa. Atau kalau di buku dia disubstitusikan nilai Pi sekitaran 3,14. Oleh karena itu volumenya akan mendekati berapa itu? 25,13. Satuan volume. Coba dari sini yang belum jelas di bagian mana? Biar saya ulang. Yang bagian Jari-jari, Bu. setelah dx kan hilang dx-nya, Bu.
Kok bisa langsung setengah Yang ini. X pangkat 2? Ya, baris keempat itu, Bu. Kok bisa X pangkat 2? Ini Bu, setengah Yang mana? X pangkat Yang 2. Yang mana? ada setengahnya itu, Bu. Kan di Bentar-bentar. atasnya Yang kan ini kah? DX Bu. Yang di atasnya DX. Ini ya? Iya. Sebentar, pointer saya ada nggak sih? Enggak Nggak ada Bu. muncul. Ya, dari DX kok kemudian ada kurung siku DX-nya nggak muncul. Iya Ya, Bu. kok Gitu. bisa ganti Kan setengah gitu loh. diintegralkan. X diintegralkan jadinya kan setengah X pangkat 2. Karena sudah diintegralkan, simbol-simbol untuk integralnya ya nggak usah ditulis lagi. Simbol cacingnya itu nggak usah ditulis, DX-nya juga nggak usah. Karena udah kita hitung. Integralnya X Berarti kan Iya, Bu. setengah X pangkat 2. integralnya X berarti. Coba ada yang tanya integralnya X kok bisa setengah X pangkat 2? Sudah berkali-kali kita bahas loh ya. Enggak, Bu, sudah paham, Iya Bu. Bu. Oke. Yang lainnya mungkin silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh 2. Nah, ini contoh 2 bersama ya. Tentukan volume dari benda pejal yang dibuat dari kurva Y sama dengan X pangkat 3. Taruh saja deh. Dan ya. Jadi kalau yang ini batasnya Y sama dengan X pangkat 3. Kemudian dibatasi oleh sumbu Y, dibatasi garis Y sama dengan 3. Dan diputar, ini perlu diperhatikan, diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini kuncinya. Kalau tadi diputar menurut sumbu X, berarti integralnya dx. Ketika integralnya dx, berarti batas-batasnya ya menurut sumbu X. Makanya tadi kan batasnya 0 sampai 4. Karena nilainya kan X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Kalau yang ini bagaimana? Kita gunakan nanti batas-batasnya Y berapa sampai Y berapa. Gitu ya. Ini kita gambar terlebih dahulu. Oke, ini Y sama dengan X pangkat 3. Kalau X-nya 0, Y sama dengan X pangkat 3. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0 juga ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya Akar 2. 8 ya. Kalau X-nya 3, 27. 27. Oke. Ini Y1, Y2, Y3. (0,0) ada di sini. 1,1. Ini juga sama ya. Kalau X-nya negatif 1, oh enggak ding, beda. Kalau X-nya 2, berarti enggak bisa, udah terlalu tinggi kayaknya kita gambarnya. Kalau 2,8 berarti kan ada di atas banget ya. Kita bisa gambarkan gini aja deh. Kira-kira gini nanti. Ya, ketika X-nya 3, dia akan semakin tinggi. Gitu kan. Kayak gini. Kira-kira gini nanti gambarnya. Nggak rapi ya. Bentar. Nah, udah. Dibatasi oleh sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Dibatasi oleh sumbu Y dan Y sama dengan 3.
Tak gambar dulu. Tak gambar dulu. Y sama dengan 3 berarti ada di sini. Berarti daerah yang mau kita putar. Jadi kita gambar dulu daerah yang mau kita putar. Ini. Ya, sampai sini bisa dipahami? Kenapa saya Bisa, mengarsir daerah kuning itu? biar tahu bentuknya, biar Bisa ya? G. Iya, Bu. Bisa, Bu. Ada ya. Nah, daerah yang kuning ini akan diputar mengelilingi sumbu Y. Akan berbentuk apa? Bentuk peluru. Sama kayak tadi itu, Bu, kayak Sama kayak tadi ya, cuman Ya. cuman kalau tadi posisinya mendatar gini, kalau Kalau sekarang ini berdiri. ya, Bu. berdiri, menukik Menukik. gitulah rasanya. Itu ujung roket lah, ujung peluru lah, apalah, itulah pokoknya. Nah, kemudian karena dia mengelilingi sumbu Y, kita buat, aduh, mencong. Nah, kita buat irisan. Nih, yang warna biru nih. Sama kayak kemarin, kita buat irisan tipis gitu. Ya, kita buat irisan tipis menurut sumbu Y. Nah, menghitung volumenya, berarti batasnya berapa sampai berapa? 0 sampai 3. 0 sampai 3. Kita gunakan batas yang ada di sumbu Y. 0 sampai 3. Pi. R-nya kan, oke gini. FY berarti ya. FY kuadrat DY. Jangan lupa, karena memutar menurut sumbu Y berarti DY. Berarti sama dengan Pi-nya saya taruh luar 0 sampai 3. Kalau Y kan sama dengan X pangkat 3 nih. Taruh sini. Kalau Y sama dengan X pangkat 3. Berarti kalau kita buat X, X-nya sama dengan berapa berarti? Y pangkat sepertiga. Bisa dipahami enggak kalau saya nulis gitu? Iya, Bu. Ya, oke ya. Insya Allah. Oke. Berarti ini Pi-nya udah tak taruh luar, FY-nya. Jadi Y pangkat sepertiga dipangkatkan lagi 2. DY. Udah, tinggal kita hitung kayak biasa aja. Pi. Kemudian ini, integral 0 sampai 3. Y pangkat 2/3 DY. Sama dengan Pi. Integralnya Y pangkat 2/3. Berapa berarti ini ya? 2/3 ditambah 1, 5/3 ya? 5/3. Berarti 3/5. Dibalik kan? 3/5 Y pangkat 5/3. Batasnya 0 sampai 3. Udah tinggal disubstitusikan kayak biasa aja. 3/5. 3 pangkat 5/3. Yang 0 abaikan nggak apa-apa udah ya. Kan tetap 0 nanti nilainya. Berarti Pi 3/5. Ini 3 dikalikan. Berapa ya? 5 dibagi 3. Oh, gini berarti ya. 5 bagi 3, 2/3. Keliru. Maksud saya, ini yang pangkat 1, kemudian
Ini yang pangkat 3 pangkat 2/3 gitu loh maksud saya. Sampai sini paham nggak? Kan 1 ditambah 2/3 berarti 5/3 kan? Nah, Iya, Bu. berarti dikalikan berapa? 3 dikali 3, 9/5. Ini akar pangkat 3 dari 9. Ya, kira-kira seperti itulah. Atau tetap ditulis 3 pangkat 2/3 juga nggak masalah kok. Oke, kira-kira yang belum jelas di bagian mana? Boleh ditanyakan. Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Yang ini Bu, yang 3 pangkat 1 sama 3 pangkat 2/3 kan itu kalau dijumlahkan 3 pangkat 5/3 gitu maksudnya Saman? Iya, kan dipisah aja. Dipisah saja ya, biar gampang ngitungnya. Oke ya, itu teknis ngitungnya aja, saya kira nggak terlalu masalah lah. Nah, kita kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Ini yang disebut sebagai metode cincin. Kenapa? Ya karena dia kayak ada lubangnya gitu loh. Ini contoh 3, tentukan volume dari benda pejal yang diperoleh dari perputaran daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X pangkat 2 dan Y kuadrat sama dengan 8X menurut sumbu X. Jadi kuncinya dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dibatasi 2 kurva ini. Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 8X dan diputar mengelilingi sumbu X. Nah, karena mengelilingi sumbu X, bisa kita pastikan bahwa nanti integralnya akan kita gunakan dx. Ya, akan kita gunakan dx. Batas-batasnya pun sama, akan kita gunakan dx. Batas dx. Seperti biasa, kita buat sketsa grafiknya terlebih dahulu. Gambarnya kayak gini, Y sama dengan X kuadrat ya, berupa parabola ya. Hafal lah ya gambar parabola Y sama dengan X pangkat 2. Nah, ini Y sama dengan X pangkat 2. Nah, yang ini Y kuadrat sama dengan 8X. Mungkin kita perlu plot satu-satu. Untuk yang Y kuadrat sama dengan 8X. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0 juga ya. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya berapa tuh? 64. 1. Berarti kan 8 kali 1. 8. Karena 4, malah di akar. Bukan dikuadratkan ya. Kan Y kuadrat sama dengan 8. Berarti Y-nya akar 8. Akar 8 2 akar 2. 2 akar 2 ya. Oke. 2 akar 2. Dua akar 2. Kemudian kalau X-nya 2, berarti 8 kali 2. 8 kali 2. 16 di akar 16. 4. Akar 4. Akar 16 berarti Akar 16 4 ya. 4. Berarti ya ini 0,0 1, atau langsung dari 2,4 berarti sini ya. Sini maksud saya. Terus 2,4 1,2 sekitar 3, ada di sini. Berarti gambarnya nanti akan begini. Ini yang ini nanti kira-kira. Y kuadrat sama dengan 8 atau gini deh, bentar.
Jangan ditulis gini dulu. Karena nanti akan kita kuadratkan gitu ya. Kita ubah dulu bentuknya. Y kuadrat sama dengan 8X. Berarti Y sama dengan akar dari 8X. Saya tulis gitu ya. Yang hijau ini Y sama dengan akar 8X. Nah, daerahnya yang mana? Ini loh yang saya arsir. Dibatasi oleh dua kurva. Ini udah kelihatan warna kuning. Daerah yang warna kuning ini akan kita putar menurut sumbu X. Kira-kira bentuknya akan seperti apa? Mungkin di buku sudah ada ya. Dia agak kayak mangkok tapi tengahnya bolong gitu kan. Nah, hampir-hampir kayak mangkok. Nah, partisinya atau irisannya, berarti nanti irisannya kan yang ini. Ini deh, saya buat irisan ini. Yang lebih besar kurva yang mana? Hijau atau biru? Tuh, kalau orang Madura kayaknya susah ya membedakan hijau sama biru ya. Enggak Bu, bisa Bu, bisa. Enggak juga sih, Bu. Bisa ya. Coba, yang lebih besar yang mana? Yang hijau atau yang biru? Yang biru. Kalau dari partisi yang merah ini. Yang mana? Yang hijau. Yang hijau. Karena Hijau. yang hijau di atas. Karena yang hijau yang di atas nilainya lebih besar ya. Oleh karena itu hampir mirip kayak kemarin pada saat kita menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Kita hitung volumenya sama dengan menurut sumbu X ya. Ini nanti akan dx gitu. Batasnya berapa sampai berapa? Nol sampai 2. Pi-nya boleh kok kita taruh depan, nggak masalah. Pi yang ini fx1 dikuadratkan, dikurangi. Atau mungkin lebih enak kalau kita nulisnya langsung Y aja deh. Iya Bu, biar Kalau saya lebih suka nulis Y aja biar gampang. Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Gitu. Saya kira kalian nggak harus bingung mana yang Y1, mana yang Y2. Pokoknya yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Gitu aja ya. Ini yang lebih besar katanya yang hijau, karena hijau yang ada di atas. Pokoknya yang lebih besar dikurangi lebih kecil. Ini berarti Pi batasnya 0 sampai 2. Y1-nya kan yang hijau. Berarti akar 8X dikuadratkan dikurangi Y2-nya yang biru, X kuadrat pangkat 2 dx. Oke, sampai sini ada yang belum jelas? Lanjut Bu. Oke, lanjut. Sama dengan Pi 0 sampai 2 akar dikuadratkan berarti tinggal 8X ya. 8X min X pangkat 4 dx. Masih ada simbol integralnya. Kita integralkan, nanti simbolnya habis. 8X diintegralkan gimana? Empat X pangkat 2. Kalau yang X pangkat 4 diintegralkan? 5X per 5 pangkat 5. Per 5. Pangkat X pangkat 5. Batasnya 0 sampai 2. Enak kalau batasnya 0, kita nggak perlu susah-susah ngitung. Apa batasnya tetap 0 itu Bu? Pasti 0? Nggak pasti 0, kan tergantung gambarnya nanti bagaimana. Gitu ya. 1/5, 2 pangkat 5. Yang 0 nggak usah dihitung ya, pasti 0 nanti. Yang batas 0. Ini Pi
Berapa itu? 2 kali 2 pangkat 2, 4 berarti 16 dikurangi 32 per 5. 2/5. 80 kurangi 32. 4. 48 ya? Ya. 48 per per 5. 8/5. Jangan lupa pi-nya. Pi. Gitu. 48 Kalau per di 5 pi. buku 48 per 5 pi, atau kalau di buku pi-nya itu dia hitung. Jadi pi itu di substitusi sebesar kira-kira 3,14, nilainya akan mendekati berapa itu di buku? 30,16. Ini berarti 48-nya ini dikalikan 3,14 dari dibagi 5, gitu Bu? Iya. Kalau saya sih lebih suka pecahan gitu ya, 48 per 5 pi gitu aja sudah cukup. Kalau semisal saya minta nilai aproksimasinya, kalian akan harus buka laptop lah, harus masih ngitung kalikan 3,14. Saya kira nggak usah lah, cukup pi aja udah nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya lebih suka kayak gitu. Yang penting konsepnya. Kalau teknis penghitungannya udahlah. Ya, sampai sini mungkin ada yang belum jelas. Silakan. Gimana? Oke, kalau memang 11 lebih 6 ya. Kita sampai Hampir, 11.30. Hampir. Satu contoh lagi deh, contoh yang nomor 4. Nah, ini ada daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva X sama dengan akar 4 min Y kuadrat, dibatasi oleh sumbu Y dan diputar menurut garis X sama dengan negatif 1. Jadi, sumbu putarnya bukan sumbu X atau sumbu Y, tapi garis X sama dengan negatif 1. Gimana? Dia hanya meminta untuk susun integral yang menyatakan gitu, nggak sampai hasilnya. Ini kira-kira gambarnya seperti ini, atau coba deh tak perjelas ya, mana ya? Ini aja. Batas-batasnya kurva X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Dibatasi oleh sumbu Y, diputar mengelilingi garis X sama dengan min 1. Nah, kita perhatikan lagi, kurvanya itu, kurva X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Kalau kita kuadratkan di kedua ruas, jadinya kan X kuadrat sama dengan 4 min Y kuadrat. Kalau kita ubah bentuknya gini ya, kita pindah ruas, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ini kan persamaan lingkaran. Persamaan umum lingkaran kan? Persamaan lingkaran, semoga kalian masih ingat. Itu kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau dalam hal ini berarti R-nya berapa? 4. Jari-jarinya 2. 2 ya. Jari-jarinya 2. Berarti bisa kita gambarkan X, Y. Kita gambar aja lingkaran yang jari-jarinya tanpa kita nyari satu persatu. 2. Tanpa nyari satu persatu titiknya. Kita tahu bahwa dia akan berbentuk lingkaran gitu. Cuma kan ini lingkaran yang dibatasi oleh sumbu Y. Berarti kan nanti gini. Duh, jelek banget lingkarannya. Ya ginilah pokoknya ya. Nggak sampai penuh. Kenapa? Karena dibatasi oleh sumbu Y. Berarti daerahnya hanya yang ini saja.
Kemudian diputar, ya sampai sini bisa dipahami ya. Ini loh daerah yang mau kita putar, yang saya gambarkan, yang saya arsir dengan warna ungu. Kemudian dia akan diputar menurut garis X sama dengan -1. Sorry, ini -2. Nah, ini -1 berarti kan garisnya ada di sini. Nah, ternyata sumbu putarnya itu tidak plek, tidak nempel dengan daerahnya. Berarti nanti benda pejalnya akan berongga, akan ada lubangnya. Gitu ya, seperti yang ada di mana ya gambarnya. Nah, ini gambarnya seperti ini, kemudian sumbu putarnya ada di sini, ada jarak antara daerah dengan sumbu putarnya. Otomatis benda pejal yang tercipta nanti bukan bola ya. Kalau bola kan dia penuh, sementara ini kan pepres. Di ujung-ujungnya pepres gitu ya, karena ada lubang tadi. Nah, bagaimana menghitung volumenya? Untuk menghitung volumenya sebenarnya sama aja sih. Volume sama dengan Pi. Oh ya, diputarnya kan mengelilingi garis X sama dengan 1 atau mirip dengan sumbu Y kan ya. Karena garis ini kan sejajar dengan sumbu Y. Berarti nanti yang akan kita gunakan itu integral DY. Integral DY. Batasnya dari berapa sampai berapa? -2 sampai 2. -2 sampai 2. Oke. Kemudian, tadi kan saya bilangnya kalau menghitung volume ya sudah tinggal Pi. Yang ini X kuadrat. Kan gitu ya. Kenapa kok X kok bukan Y? Tadi loh Y. Kemana tadi hilang ya? Kita sesuaikan aja. Ini maksudnya fungsi dalam X gitu loh. Nah, kita ubah dulu bentuknya. Saya taruh bawah sini. X sama dengan di soal awal akar 4 min Y kuadrat. Oke ya, sampai sini ya. Kemudian, ini kan nanti bendanya, mana ya? Nah, ini bendanya akan berupa benda yang berongga. Oke, benda yang berongga. Gimana? Ini sebenarnya sudah ada sih ya, sudah tertulis di sini. Jadi ada 2 batas di sini atau mana ya? Saya pakai ini aja deh, karena lebih bagus gambarnya. Ada 2 batas di sini. Yang pertama itu batas oleh garis ini. Kemudian yang kedua batas menurut setengah lingkaran ini. Jadi ada 2 jari-jari. Atau gini deh. Bentar ya. Jari-jarinya, ini kan kalian lihat irisannya berupa satu irisan yang tengahnya bolong. Gitu ya. Kok bulat saya ngomongnya. Jari-jarinya nanti ada 2. Jari-jari yang panjang, artinya dari pinggir sampai ke pusatnya. Kelihatan ya, saya gambar garis warna merah ini. Dari ujung, dari tepi lingkaran sampai ke pusat rotasinya. Ini jari-jari yang pertama. Dan jari-jari yang kedua yang warna ungu. Jari-jari yang ini. Oke, bisa dipahami. Ada jari-jari besar yang warna merah dari tepi sampai ke pusat porosnya. Ada jari-jari kecil dari tepi sampai ke ini aja. Nah, kalau semisal kita tuliskan, berarti V-nya ini Pi, batasnya -2. Batasnya -2 sampai 2.
X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat DY. Kenapa kok ada 2? Karena ada 2 jari-jari. Artinya nanti kita punya 2 batas gitu loh. Yang X1 yang mana? Yang ini, yang panjang, yang merah. Yang merah ini gimana? Yang merah X-nya, kalau tadi kan aslinya X sama dengan mana tadi? Akar 4 min Y kuadrat. Kedua. Aslinya X-nya ini. Cuman karena porosnya ini berjarak satu satuan, kan dia daerahnya hanya sampai sini ya. Hanya sampai sumbu Y. Tapi kan porosnya satu satuan di sebelahnya. Berarti kita tambah 1. Oke. Kemudian, oh ya nih, ralat. Yang dikurangi itu harusnya bukan ungu yang ini. Kan kalau kita ngurangi berarti dikurangi yang bolongnya ya harusnya. Harusnya ungunya tuh saya gambar ini. Yang bolongnya, bukan yang isinya malah ini. Ini, garis ungu ini. Yang ungu, yang jari-jari kecil, kan X sama dengan 1. Udah jari-jari yang kecil kan ini, cuman panjangnya 1 aja. Dari